Shalom semuanya. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara kita buka dalam 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Katakan amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah kekuatan di dalam kelemahan. Sekali lagi, kekuatan di dalam ketidaksempurnaan, bukan kelemahan. Kekuatan di dalam ketidaksempurnaan. Ya, sekali lagi judulnya kekuatan dalam ketidaksempurnaan. Bapak Ibu Saudara, semua kita percaya atau semua kita mengakui, menyetujui bahwa semua manusia itu tidak sempurna. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, kita harus setuju, kita harus mengakui bahwa semua manusia itu tidak sempurna. Jadi Tuhan memilih kita di dalam keadaan kita yang tidak sempurna. Dan itu harus kita akui. Ketidaksempurnaan itu terjadi karena Adam, manusia pertama, Adam itu berdosa. Dulu Adam itu sempurna, saudara, tidak ada dosa. Tapi karena Adam melanggar perintah Allah, maka Adam berdosa. Sehingga kehilangan kemuliaan Allah, dan sejak itu manusia tidak sempurna. Karena manusia itu tidak sempurna, maka apa yang dihasilkan pun tidak ada yang sempurna. Dan Bapa di surga mengerti, mengetahui bahwa hidup kita ini atau pribadi kita ini tidak ada yang sempurna. Dan kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara tentang hal ini. Supaya jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita ini mundur, jangan sampai kita ini menjadi loyo, jangan sampai kita ini menjadi lemah, jangan sampai kita ini menjadi murtad bahkan, kepahitan dan semuanya. Tetapi firman Allah sore hari ini meneguhkan kita semua bahwa sesungguhnya harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kenapa disebut bejana tanah liat? Karena tanah liat itu mudah pecah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mudah pecah. Kerinduan kita Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, kerjakan ini sempurna. Kerinduan kita. Tetapi kenyataannya tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Dan itu terjadi di semua lini kehidupan manusia. Di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu sempurna. Karena pekerjaan Tuhan itu sempurna. Namun kita yang mengerjakannya itu tidak sempurna. Bagaimana yang tidak sempurna bisa mengerjakan
yang sempurna, impossible. Jadi kalau kita bisa melayani, itu semua karena kekuatan yang melimpah berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Sebab bencana yang kita punya ini dari tanah liat. Bapak Ibu Saudara, harapan kita, kerinduan kita ketika dalam pelayanan, di dalam segala hal, kita rindu mencapai sesuatu yang sempurna. Tetapi pada kenyataannya sukar sekali Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Namun Tuhan mengajarkan yang lebih penting bukan hasil saudara. Sebab kalau Tuhan menantikan hasil, Tuhan kecewa. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak sempurna. Yang Tuhan lihat bukan hasil, tetapi bagaimana saudara menjadi orang-orang yang layak dipercaya. Untuk tetap setia, untuk tetap tekun dalam keadaan apapun. Kenapa Bapak Ibu Saudara tetap tekun, tetap setia? Karena ada kekuatan yang berlimpah, yang berasal dari Allah dan bukan dari diri kita. Jadi kekuatan yang kita terima itu datang dari Allah, memampukan kita untuk terus menyelesaikan di tengah ketidaksempurnaan kita. Oleh karena itu di surat Korintus Bapak Ibu Saudara, bagaimana jemaat di Korintus terjadi perpecahan. Rasul Paulus mengatakan bahwa perpecahan terjadi supaya nyata siapa yang tahan uji. Sama seperti di Ibrani, goncangan dinyatakan supaya nyata siapa yang tidak tergoncang. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan, saya merindukan sesuatu yang utuh. Apa yang saya bangun dari semula. Dari tahun 2011, saya membangun pelayanan, penggembalaan, dengan ketulusan, dengan kerinduan, dan dengan segala kekurangan, segala ketidakmengertian. Tetapi saya ingin melakukan apa yang diperintahkan Bapa, menggembalakan umatnya. Dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Bapak Ibu Saudara, apapun kita lakukan, kita berjuang, kita melayani, bahkan kita melakukan lebih keras saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hasil yang kita terima, feedback yang kita terima ternyata tidak sesuai. Dan itulah yang terjadi berkali-kali di dalam pelayanan. Sampai 2024 ini Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa bejana ini adalah tanah liat. Kita ini tanah liat yang mudah pecah. Sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bangun menghasilkan hal yang perfect, yang sempurna seperti yang kita harapkan. Tetapi kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu jangan pernah mengharapkan sesuatu hasil yang sempurna. Tetapi yang kita perhatikan bagaimana kita bisa tetap tekun sampai akhir tidak goyah, walaupun hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Sebagai contoh, saya sebagai gembala, bagaimana Tuhan latih saya sejak 2011 sampai 2024. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, perjuangan-perjuangan yang saya lakukan, semuanya dengan ketulusan, dengan
kegigihan, dengan merendahkan diri, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, bahkan mencuci kaki semua jemaat, dan semua saya lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa apa yang kita kerjakan tidak pernah menghasilkan kesempurnaan. Sebab Allah sendiri yang bekerja di dalam kita memampukan untuk kita melakukan kehendak-Nya. Yang terpenting adalah kita dapat melakukan kehendak-Nya. Sebab Tuhan tahu bahwa kita tidak sempurna. Tuhan tahu ketulusan hati kita. Tuhan tahu kesungguhan kita. Tuhan mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa kita mau all out. Tetapi sekali lagi ujung-ujungnya selalu mengecewakan. Ujung-ujungnya selalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang terjadi dalam kehidupan manusia. Apapun yang kita inginkan tidak pernah mungkin bisa sempurna. Dan Tuhan izinkan supaya kita mengerti dan merendahkan diri. Dan supaya kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih bisa bertahan hari ini, kalau kita masih bisa setia, kalau kita masih bisa terus memandang ke depan visi 2033, itu semua bukan karena kehebatan kita, tetapi kekuatan Allah yang melimpah di dalam diri kita. Maka itu Bapak Ibu bergantunglah pada kekuatan Allah. Maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Saudara, meskipun kita ini tidak menghasilkan sempurna, tapi kita tidak pernah mundur. Kita ditindas dalam segala hal tapi tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa, katakan amin. Kami habis akal saudara, tapi kami tidak putus asa. Orang tanya, Pak Feby, kenapa Pak Feby terus melakukannya? Sejak 2011 sampai 2024, tantangan begitu besar. Saya tidak pernah merugikan orang, saya tidak pernah merugikan jemaat. Saya sadar ajaran saya keras, saya sadar yang saya lakukan kadang mungkin belum bisa diterima. Dan saya meminta konsekuensi jemaat untuk sungguh-sungguh. Tetapi saudara, yang terjadi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang saya layani dengan ketulusan, orang-orang yang saya layani dengan mengabaikan kehinaan, mengabaikan waktu saya, semuanya dengan berjeli lelah, namun mereka dengan mudahnya mengabaikan. Dengan mudahnya mereka tidak menerima apa yang sudah saya kerjakan. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Namun apakah saya harus kecewa? Tidak. Karena memang itulah pelayanan. Pelayanan bukan hasil, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh melakukannya bagi Tuhan. Dan saudara, kita tidak pernah putus asa. Dan orang bertanya, Bapak Feby kenapa terus? Ya, karena saya melayani Tuhan. Saya bukan melayani manusia. Pertanggungjawaban itu bukan pada jumlah, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah bertanya kepada kita nanti, berapa jumlah jiwa-jiwa? Tidak pernah. Karena jiwa-jiwa itu dari Tuhan. Tuhan tidak bertanya berapa banyak jumlah jiwa yang ada di gerejamu. Tidak, saudara. Tetapi apakah engkau melakukan kehendak-Ku? Apakah engkau taat dan setia? Bukan jumlah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ketika saya ditanya, kenapa kok Pak Feby masih terus melanjutkan? Ya karena saya melakukan kehendak Bapa. Saya bertanggung jawab. Walaupun lagi-lagi Bapak Ibu Saudara selalu timbul kekecewaan demi kekecewaan. Namun itulah yang terjadi.
supaya kita sadar bahwa kekuatan yang kita punya ini berasal dari Allah. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara, ketulusan dibalas dengan kebencian. Ketulusan dibalas dengan ketidaksetiaan. Ketulusan dibalas dengan kemunafikan. Ketulusan dibalas dengan keangkuhan. Ketulusan dibalas dengan kemarahan, kekecewaan. Ketulusan tidak ada artinya. Namun orang yang tulus adalah orang yang dikenan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang terjadi di dalam pelayanan, di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari saya mengajak sore hari ini untuk menyadari bahwa ada kekuatan dalam ketidaksempurnaan. Dan ketika kita mengerti akan hal ini, maka kita bisa bergantung pada kekuatan Allah. Bukan bergantung kepada ketidaksempurnaan. Bergantunglah kepada kekuatan Allah. Sebab hanya kekuatan Allah yang memampukan kita menyelesaikan semuanya. Dan jika ada hal-hal yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bersyukur Bapak, Ibu, Saudara. Karena apa? Upahmu besar di surga. Bapak, Ibu, Saudara, saya meneliti, saya memeriksa, saya menguji apa yang saya lakukan. Sejak tahun 2011 sampai 2024, saya menguji saudara. Dalam penggembalaan saya menguji satu persatu. Dan apa yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara, sesungguhnya ketidaksempurnaan terjadi. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, sesuatu yang kita harapkan tidak pernah muncul. Tetapi itulah yang dialami oleh manusia Kristus. Tuhan Yesus sama saudara. Tuhan Yesus ketika melayani di muka bumi, Tuhan Yesus dikhianati, Tuhan Yesus ditinggalkan, Tuhan Yesus bahkan dibenci, disalibkan oleh umatnya sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, bersyukurlah kalau di tengah ketidaksempurnaan kita ini ada kekuatan Allah. Saudara percaya ada kekuatan di tengah ketidaksempurnaan. Jangan pernah saudara melihat ketidaksempurnaan, memikirkan ketidaksempurnaan, jangan. Tetapi justru kita melihat kekuatan Allah. Kita melihat kesanggupan yang datang dari Allah. Jika saya melihat saudara ketidaksempurnaan atau apa yang saya lakukan selama hampir 13 tahun saudara menggembalakan dengan kemurnian, dengan kesungguhan. Bahkan sebagai seorang gembala yang harus mengendarai mobil untuk menjemput jemaat satu persatu. Bahkan setiap minggu datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dan orang-orang yang saya layani semuanya
Justru mereka hari ini tidak ada. Bapak Ibu Saudara, kalau saya memperhatikan ketidaksempurnaan bejana tanah liat ini, maka saya akan mundur. Saya akan kecewa. Saya akan berontak. Tetapi ternyata tidak, saudara. Karena ada kekuatan Allah. Hal yang baik dibalas dengan hal yang buruk. Sesuatu yang mulia dibalas dengan cacian dan makian. Sesuatu yang berharga kita lakukan, kita bayar, tapi dibalas dengan fitnahan dan dengan kekejian. Itulah bagian daripada ketidaksempurnaan. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Dicatat di kitab kehidupannya. Oleh karena itu jangan pernah melihat hasil. Saudara akan kecewa. Karena orang yang tidak sempurna pasti menghasilkan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan ke murid-muridnya, sebagai seorang hamba, hendaknya engkau berkata, ampuni hamba yang tidak berguna ini. Saudara, sesungguhnya kita semua tidak berguna. Kita semua ini hamba. Tidak ada satupun, saudara, yang bisa kita lakukan baik dan sempurna. Tidak bisa. Yang kita lakukan hanya ketaatan. Hanya ketulusan, kemurnian, kesetiaan. Maka upah kita akan besar di surga. Bapak Ibu Saudara, sungguh saya mengalami. Bagi saudara yang melayani, biarlah kita semua mengerti bahwa kita ini ada bejana yang mudah pecah, bejana tanah liat. Tapi kalau sampai hari ini bejana ini tidak pecah, berarti ada kekuatan yang melimpah di dalam diri kita, dan itu kekuatan Allah. Artinya bahwa Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita. Dan kita mau tetap terus, saudara, setia. Kita mau terus bergerak. Sehingga kita dapat menyelesaikan garis akhir. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa. Kurema shandara papapasu. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih banyak buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang membawa kami mengerti bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Sebab yang kami lakukan seringkali hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kami bayar. Tetapi semua itu tetap ada upahnya. Walaupun di dunia kami menderita, walaupun di dunia ini kami dilecehkan, diabaikan, kebaikan dibalas kejahatan, ketulusan dibalas dengan kedengkian, kemurnian dibalas dengan ketidaksetiaan. Ya Bapa, kami sadar bahwa hidup kami ini tanah liat. Kami mudah pecah, tetapi kami bersyukur kami tidak pecah. Karena Roh Kudus di dalam kami yang memberi kekuatan berlimpah-limpah, sehingga kami terus bergerak, bekerja, dan kami
melihat kebenaran demi kebenaran, bukan hasil. Ya Bapa, kami bersyukur sore hari ini hamba menyerahkan imammu yang bertugas sepanjang malam hari, bahkan sampai jam 12 malam. Dan dini hari beri mereka kekuatan, supaya mereka tetap setia sampai akhir. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Saat ini Bapak Ibu sudah buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sudah menerima berkat bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat ya.